Bapak Jemaat terkasih, Shalom. Bertemu lagi dengan saya TKS Regina Floren. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan sabda firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, yang akan saya bacakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ibu bapak jemaat terkasih, ketika kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, siapa yang tidak mau merasakan sukacita di dalam kehidupannya, silahkan angkat tangan. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun orang yang mau mengangkat tangan. Ini berarti bahwa tidak ada satupun orang yang mau kehidupannya tidak merasakan sukacita. Bahkan secara logika manusiawi pun tidak ada satupun orang yang memohon, yang meminta agar pergumulan, kesulitan, kedukacitaan ditimpakan di dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu berbicara bersukacitalah sangat mudah. Namun bagaimana halnya dengan praktek nyata? Apakah semudah kita untuk hanya berbicara? Maka oleh sebab itu tema bagi kita hari ini, sukacita dalam Tuhan. Ibu bapak jemaat terkasih, saya mengibaratkan kehidupan kita seluruhnya seperti langit. Kadangkala hujan, kadangkala hanya mendung saja, tapi kadangkala juga terik matahari. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita umat manusia. Kadangkala berjalan dalam jalan yang mulus dan rata, kadangkala harus melewati jalan berliku-liku. Bahkan kadangkala juga harus melewati jalan berbatu dan berlubang. Ini berarti ketika kehidupan sesuai dengan apa yang kita harapkan, berjalan baik, berjalan lancar, maka sangat mudah untuk tetap merasakan sukacita. Namun bagaimana halnya kehidupan kita ketika mengalami pergumulan kesulitan? Mampukah untuk tetap merasakan sukacita senantiasa? Nyatanya tidak semua orang mampu untuk tetap merasakan sukacita di dalam segala perkara. Maka oleh sebab itu sabda firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, memampukan kita untuk merasakan sukacita hidup di dalam Tuhan. Kita melihat sedikit latar belakang dari surat Filipi, yang nyatanya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat itu di penjara, ibu bapak terkasih. Rasul Paulus yang dulunya memukul mati jemaat Kristus mampu diubahkan menjadi yang rela mati demi Kristus. Bahkan Rasul Paulus pun masuk ke dalam penjara, Filipi pasal 1 ayat yang ke-13, karena nama Kristus. Ini berarti Rasul Paulus masuk ke dalam penjara bukan karena melakukan kriminalitas, bukan karena melakukan dosa pelanggaran, melainkan karena memberitakan nama Yesus Kristus di tengah dunia. Dan kita tahu, kehidupan dalam penjara bukan hal mudah, bahkan penuh tekanan. Ketika Rasul Paulus orang benar hidup berdampingan dengan orang-orang para kriminalitas, orang-orang yang melanggar peraturan, melakukan dosa, kesalahan. Namun walaupun demikian, Rasul Paulus tetap merasakan sukacita walau harus berada di dalam penjara. Bahkan tidak hanya demikian, Rasul Paulus pula memperingati jemaat, bahkan kita semua, untuk bersukacita senantiasa. Secara logika kita berpikir, bagaimana bisa orang yang hidup dalam penjara, orang yang berada dalam kungkungan jeruji besi, mampu merasakan sukacita, bahkan memperingatkan orang lain untuk merasakan sukacita? Inilah luar biasanya sosok seorang Rasul Paulus. Pada masa kini kehidupan manusia kerap kali menggantungkan sukacita hanya pada situasi, kondisi duniawi. Maka oleh sebab itu kerap kali manusia kehilangan sukacita, damai sejahtera karena kehidupan duniawi ini.
Namun berbeda halnya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menggantungkan kehidupan dan sukacita pada situasi duniawi, melainkan hanya kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu sukacita dalam Tuhan, itulah yang Rasul Paulus rasakan. Hingga dengan demikian ibu bapak jemaat terkasih, merasakan sukacita ketika mendapatkan berkat, mendapatkan gaji, dipulihkan dari sakit penyakit adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Namun yang mau sama-sama kita tekankan dan garis bawahi pada hari ini, jangan biarkan kehidupan sukacita kita ditentukan oleh situasi dan kondisi semata-mata. Karena situasi kondisi duniawi kerap kali berubah-ubah. Maka oleh sebab itu gantungkan kehidupan seutuhnya, bahkan sukacita kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sama dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hingga dengan demikian ibu bapak jemaat terkasih, hidup di dalam Tuhan maka akan menerima sukacita. Bahkan sukacita daripada Tuhan ialah sumber sukacita itu yang terus memampukan, menguatkan kita bertahan di tengah segala perkara di dalam kehidupan ini. Secara khusus dalam masa Minggu Advent yang kedua, dalam masa pengharapan penantian akan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, maka sabda firman Tuhan menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Hingga dengan demikian, walaupun sukacita Natal kita pada tahun ini tidak terlepas, tidak terbebas dari pandemi COVID-19, namun ketika hidup di dalam Tuhan, maka sukacita terus Tuhan penuhi senantiasa. Hingga dengan demikian sukacita, kegembiraan, kegirangan di dalam bahasa Inggris dikatakan dengan kata joy, ibu bapak jemaat terkasih. Maka saya memberikan kepanjangan dari kata joy bagi kita semua. Jesus only you. Yesus hanya Engkau yang kami andalkan. Yesus hanya Engkau tempat kami berteduh, tempat kami bersandar. Dan Yesus hanya Engkau yang memberikan sukacita sejati di dalam segala perkara. Hingga dengan demikian, ibu bapak jemaat terkasih seluruhnya tetap hidup di dalam Tuhan, maka sukacita senantiasa boleh kita rasakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Sang Khalik semesta. Seraya kami naikkan ungkapan syukur dan terima kasih, pujian dan hormat kami atas berkat kebaikan Tuhan yang terus melimpah tak pernah berkesudahan, atas kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami masing-masing pribadi. Hingga dengan demikian pada kesempatan saat ini, kami jemaat-Mu boleh mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Hingga melaluinya kami yakin dan percaya ketika hidup di dalam Tuhan, maka segala hal di tengah dunia kami mampu untuk hadapi. Bahkan kami boleh terus merasakan sukacita hidup bersama Tuhan. Yesus dalam masa Minggu Advent yang kedua, Engkau Tuhan Sang Batu Karang yang teguh. Engkau Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami umat manusia untuk tetap bertahan di dalam segala hal, untuk tetap bertahan di tengah derap langkah dan gumul juang kami di tengah dunia. Bahkan Engkaulah Tuhan yang terus memakai kami umat manusia yang terbatas untuk menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami naikkan untayan doa bagi jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami masing-masing pribadi terus Tuhan tutup bungkus dengan kasih setia yang mulia. Hingga dengan demikian berkat kebaikan Tuhan juga boleh terus kami rasakan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini merasakan pergumulan berat, yang merasakan kedukacitaan. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Karena Engkaulah Tuhan
yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Demikian bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami percaya jamahan tangan-Mu memberikan pemulihan. Dengan demikian jemaat Tuhan boleh merasakan kesehatan seperti sedia kala. Bagi jemaat Tuhan yang merasakan sukacita kebahagiaan, ingatkan kami terus ya Allah, untuk tidak meletakkan sukacita tergantung pada situasi kondisi duniawi, melainkan terus merasakan sukacita hidup di dalam Tuhan senantiasa. Kami serahkan kehidupan kami, juga untayan doa kami ke dalam satu nama yang berkuasa, Yesus, Sang Penolong yang setia. Amin.